gitu ya. Ini ya, bahwa tadinya Bung tadinya terus terang saya udah pikir udah beres nih, udah habis nih persoalan ijazah palsu. Tiba-tiba muncul Bahlil muncul di sebelah siaran televisi gitu kan, membela Jokowi. Pertanyaan saya pada Anda, Bung, Anda kan orang hukum, ya. Mana ada badan reserse kriminal di suatu negara menentukan ijazah seseorang itu asli atau palsu, ya? Dan kemudian dibacakan dengan begitu bersemangat ya oleh seorang dengan pangkat brigadir jenderal, ya. Buat saya ini yang menurut saya sangat memalukan Republik, ya. Jadi kita permalukan oleh Jokowi, paling tidak ini nggak usah ngomong-ngomong yang soal mobil SMK lah ya. Paling tidak ini dalam kaitannya dengan korupsi ya, itu adalah misalnya satu yang dilakukan oleh OCCRP, ya, Organized Crime and Corruption Reporting Project ya, yang kemudian menempatkan dia sebagai tokoh paling korup nomor 3. Tiba-tiba kita juga dikenakan lagi ada kasus ijazah palsu. Prof, ini kan belum selesai di situ. Tiba-tiba ini sekarang Pak Jokowi mau dimunculkan lagi nih jadi ketua partai PSI menggantikan anaknya. Ini ada apa nih, Prof? Anda tahu ya, sebelum kasus ini muncul kan ada sedikit isu lah, bahwa dia nantinya akan mengambil alih posisi Bahlil ya sebagai ketua umum Partai Golkar, ya. Atau kemudian tapi tiba-tiba dia muncul dengan gagasan bahwa dia akan mengambil alih posisi Kaisang ya sebagai ketua umum PSI. Dan kemudian, maaf saya ngomong terus terang aja ya, saya bukalah rahasia saya gitu kan. Ini kalau begini apa ya gitu kan. Akhirnya saya tanya sama lagi-lagi ya teman baik saya lah yang dulu juga sering berdebat habis-habisan pada masa dia masih menjadi anggota partai Tiga Segi Mercy itu. Saya tanya, Mas, aku mau tanya, kamu ini kan orang Jogja gitu kan, apa ini istilahnya kalau di dalam bahasa Jawanya itu? Oh itu Mas, itu namanya kebu nyusu gudel. Dan kemudian muncullah bahasa-bahasa komentar-komentar negatif dari beberapa orang. Kalau Anda lihat ya, tidak sedikit orang-orang mantan perwira tinggi TNI itu ngoceh macam-macam ya. Maksud saya kasih komentar macam-macam tentang Jokowi dan macam-macam, termasuk Pak Samsu Jalal ya. Tapi jangan dulu, Prof. Apakah wajar tuh kalau tiba-tiba Pak Jokowi mengambil alih atau memimpin PSI? Kan tidak ada masalah kan? Oh, nggak ada masalah. Tapi di kenapa saya dalam tayangan YouTube saya kemarin itu saya juga mengutip itu dari buku D.G. Hall ya, The History of Southeast Asia. Dulu kebetulan guru kami itu ya, Profesor Kenji Tsuchiya, itu dia teman baik dari Benedict R.O.G. Anderson, sama-sama orang Cornell. Tapi saya kenal Pak Kenji itu bukan sebagai orang Cornell, tapi sebagai seorang dosen di Kyoto University, ya, yang dulu saya hampir setiap tahun ke situ. Nah, kemudian ya itulah ya. Jadi Anda tahu ya di Asia Tenggara itu ya, saya nggak tahu di Makassar ya, tapi pokoknya di tanah Jawa ini, kalau Anda bicara mengenai yang disebut dengan Mataram Syndrome, Anda tahu ya, itu adalah biasanya perebutan kekuasaan antara bapak dengan anak. Ya, biasanya yang nggak sabar itu anaknya, ya nggak ya? Anaknya itu pengen merebut kekuasaan bapaknya ya. Itu Mataram Syndrome ya? Itu yang disebut dengan Mataram Syndrome. Gitu ya. Dan Anda bisa tahu ya, terjadilah itu baik itu di Jogja ataupun di Solo kan. Nah, dalam sejarah di Asia Tenggara
itu perebutan itu biasanya juga melebihi batas wilayah ya. Saya beri contoh misalnya nih ya, ketika misalnya ada perebutan kekuasaan di negara yang disebut dengan Asia Tenggara, itu misalnya kalau yang bapaknya misalnya minta kepada kerajaan di Thailand misalnya untuk bantulah dia, nanti anaknya juga minta misalnya bantuan dari kerajaan di mana kan, apakah di Myanmar atau di mana. Itulah yang terjadi ya. Sampai sekarang juga masih ada. Anda bisa lihat ya bagaimana kemudian perebutan kekuasaan di Mataram sendiri sekarang ya, maksud saya antara keluarga dari Sultan Hamengkubuwono X ya, yang mengangkat putrinya itu sebagai Mangkubumi ya, tapi tidak ada kalimat Pranata Gomo ya, jadi bukan lagi orang yang menata agama, tapi cuma Mangkubumi ya, memimpin itu. Kenapa? Karena dia seorang putri, bukan seorang putra. Karena kan kita tahu biasanya raja itu adalah laki-laki, imam gitu kan? ya, Imam. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Prof. Ikrar. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita untuk menilai perjalanan politik selama 5 tahun ke depan. Bisa dikatakan bahwa negara kita memang sedang tidak baik-baik saja. Ada banyak hal yang mestinya untuk kita selesaikan, permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dan itu terjadi dikarenakan niatan-niatan mereka untuk menguasai negara ini. Namun beberapa hal yang di framing di media sosial, yaitu tentang ijazah palsu seorang mantan presiden yang dulunya kita idolakan, yang dulunya kita banggakan, kerap kali kita memuji-muji, bahkan kita mengapresiasi segala bentuk kinerja yang ia lakukan. Namun pada kesempatan kali ini, apa yang dilakukan oleh beliau adalah sesuatu hal yang fatal. Artinya, dia memberikan sebuah contoh yang tidak etis untuk dipertontonkan di depan umum, ataupun membuat suatu kesalahan-kesalahan yang melanggar aturan-aturan yang berlaku. Yaitu seorang Mulyono, kerap kali dipanggil seorang Raja Jawa ataupun Joko Widodo. Ijazah palsu yang sering menjadi pembahasan ataupun topik para politikus, bahkan ke kalangan masyarakat yang sering sekali membahas hal ini. Mereka merasa bahwa Jokowi telah mengkhianati dan membohongi masyarakat Indonesia selama berpuluh-puluh tahun. Jadi masyarakat menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah mereka. Masyarakat menyampaikan apa yang menjadi harapan-harapan mereka, apa yang mereka rasakan, yang mereka lihat, dan yang mereka dengar, mereka cantumkan di dalam komentar ini. Sehingga mereka tulis apa yang menjadi isi hati mereka. Saya akan membacakan beberapa komentar yang menjadi sebuah bahan pertimbangan bagi kita. Apakah ini nantinya menjadi sebuah solusi ataupun tidak? Ya. Disampaikan dari Raden Santikis menyampaikan bahwasanya, saya sangat dukung apa yang dikatakan Prof. Ikrar Nusa Bakti. Prof. Ikrar kalau bicara terbukti. Semua saya sadari masyarakat kecil bisa menilai apa yang dikatakan Prof. Ikrar. Terus Prof. jangan bosan-bosan mengutarakan kebenarannya. Artinya bisa dikatakan dan dinilai bahwasanya kebenaran di negara kita itu sangat-sangat minim. Kenapa bisa minim seperti itu? Dikarenakan mereka hanya fokus kepada kepentingan pribadi, memperkaya diri sendiri, yang haus kekuasaan, sehingga kejujuran itu sangat minim. Dan mereka selalu melakukan sebuah tindakan-tindakan yang dimana mengelabui para pejabat-pejabat yang jujur. Nah, satu hal harapan masyarakat itu berada di tangan Prabowo. Kalau Prabowo mampu melakukan sebuah tindakan yang tegas dan tidak lagi melibatkan kaki tangannya Jokowi, orang-orangnya Jokowi dalam kabinet Merah Putih,
Ya, bisa dikatakan 90% keberhasilan itu akan ada di masa yang akan datang. Disampaikan lagi di sini, Jokowi itu cobaan sekaligus peringatan bagi bangsa Indonesia. Kalau kita tidak berbenah, terutama bidang pendidikan, bangsa ini tetap terbelakang hingga orang macam Jokowi bisa muncul lagi sebagai pemimpin. Ya, mereka juga menyampaikan dan meminta satu hal, adili Jokowi. Presiden paling suram sepanjang sejarah Indonesia, revolusi mental ala Jokowi. Pejabat-pejabatnya bermental korup gila-gilaan. Kerja-kerja ala Jokowi, kerja sampai anak keluarga kolega tim sukses jadi pejabat. Ya, Abraham itu orang pintar dan dia mantan ketua KPK. Itu udah tahu tapi dia tidak koar-koar, malah jadi pendengar dan menyimak. Salut untuk Abraham Samad. Ya. Jadi lain dengan Jokowi yang begitu gegabah, yang tidak hati-hati. Tetapi apa tindakan-tindakan Jokowi? Dengan tergesa-gesa mendukung anaknya. Artinya dia membuat jurang sendiri dan memberikan anaknya di dalamnya. Itulah yang tindakan-tindakan Jokowi, sehingga Gibran sekarang ini menuai hujatan-hujatan yang begitu banyak, baik itu dari kubu A, kubu B, dan membuat Gibran tentunya stres akan hal ini, sehingga dukungan-dukungan dari masyarakat tidak ada untuk Gibran. Teman-teman, dimanapun Anda berada, teman-teman silahkan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.